Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawakarain Juara ya, podcastnya Telkom Witel Makassar. Dan hari ini seperti biasa kita kedatangan tamu spesial. Siapa lagi kalau bukan Mas Imam Taufik. Hai. Hai sahabat Indio. Jadi Mas Imam Taufik ini adalah Master of Orbit. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Ini merendah ya teman-teman. Jadi Mas Imam ini adalah bisa dibilang best sellers dari Orbit ya, menjual Orbit terbanyak dari tahun kemarin sampai detik ini pun juga ya masih memegang skor itu gitu teman-teman. Apa kabar Mas Imam? Alhamdulillah sehat. Sehat. Masih aman puasanya? Aman. Alhamdulillah aman ya. Karena kita lagi berpuasa ya, jadi maklum-maklum aja ya kalau kita agak lesuh gitu ya. Maaf ya guys ya, maaf ya. Oke, jadi kesibukannya Mas Imam sekarang nih apa? Kalau sekarang sih sibuknya masih megang proyek GSM gitu, proyek Orbit. Oh, proyek-proyek seperti apa tuh? Di mana aja? Jadi proyeknya itu kita ya buat di pelosok-pelosok gitu, kita perjuangin supaya misalnya daerah pelosok itu bisa dijangkau sama internet. Supaya masyarakat di sana juga bisa menikmati itu apa sih itu, bagaimana sih internet gitu kan. Oh begitu. Jadi kita mensolusikan gimana biar internet ini bisa dijangkau lah dimanapun gitu. Itu yang kita usahakan. Wow, mulia sekali ya, karena memang masih banyak Mas Imam yang pelosok-pelosok yang belum terjangkau. Banyak banget. Di daerah-daerah sini. Pokoknya bahkan daerah Makassar saja masih banyak juga ya. Oh begitu. Pinggirnya masih banyak. Oh. Oke. Jadi sekarang kesibukannya project GSM tadi, Iya. jual Orbit. Selain itu ada kesibukan lain lagi? Kalau untuk kesibukannya sendiri ya kadang bangun relasi sih, kadang keluar ke daerah-daerah gitu kan sama teman-teman, Iya. kita pantau, kita lihat situasi-situasi, ternyata oh daerah sini nih nggak ada sinyal, kita lihat potensi masyarakat, kita melakukan sosialisasi gitu kan. Ternyata banyak gitu minat, jadi kita lanjut ke nih project gitu. Jadi istilahnya sambil cari projectnya ya sambil kita jalan-jalan juga. Oh, sambil menyelam, sambil minum air ya, sambil bekerja, sambil liburan juga, karena memang ke pelosok-pelosok gitu ya. Iya. Oke. Nah, tadi kan ada kesibukan juga. Kalau Mas Imam sendiri bergabung di Telkom tuh mulai kapan? Wah, kalau ini sih udah agak lama ya, bahkan Sudah lama? bahkan masih sejak SMK. Wih, sekarang udah lulus kuliah Udah berarti? selesai kuliah. Wah, bagaimana tuh ceritanya waktu bisa SMK di sini? Awalnya itu waktu masih SMK ya dulu. Jadi dulu ada program kerja lapangan gitu kan. Praktek kerja lapangan. Terus saya ditempatkan di Telkom cabang Bulukumba. Oh iya. Nah, terus di sana kebetulan awal saya kenalnya itu sama Pak Jasman. Oh, halo Pak Jasman. Nah, Pak Jasman ini agak berpengaruh nih sama hidup saya ini, sama di Telkom. Nah, terus dulu waktu awal kenal sama Pak Jasman, saya diajarin gitu gimana sebenarnya kerja di Telkom, gimana di sini, terus kerjanya apa gitu kan. Nah, ya udah saya coba berbaur, saya sinkronkan sama keahlian sama jurusan yang saya jalani atau yang saya ambil waktu di SMK gitu kan. Kebetulan ada kaitan dengan jaringan. Jadi bisa bantu-bantu di sana di bidang jaringan juga. Akhirnya pas selesai PKL ya masih lanjut relasi lagi sama Pak Jasman sampai sekarang malah. Sampai sekarang. Iya. Berarti dulu di Bulukumba berapa lama tuh? Di Bulukumba sekitar 4 sampai 6 bulan. Terus habis itu dari Bulukumba lanjut ke Lanjut kuliah. kuliah. Tapi sebelum kuliah dulu sempat ngomong sama Pak Jasman. Pak, kayaknya saya nggak usah kuliah, saya mau masuk sini aja dulu. Kayak enakan kerja nih. Iya. Saya kan pikir ya udah kan sama-sama cari duit juga kan. Gitu. Jadi Pak Jasman cuma bilang, kamu sekolah aja dulu, kamu kuliah aja dulu. Iya. Insya Allah kalau saya masih ada, kalau masih di Telkom nanti kan saya bantu lah. Nanti kamu bisa kembali ke Bulukumba. Oh iya pasti. Oke. Yang penting kamu sekolah aja. Tuh, dengar kata Pak Jasman, kuliah dulu, cari ilmunya dulu tuh maksudnya ya. Jadi nanti kalau setelah dapat ilmunya balik ke Telkom lagi. Dan akhirnya benar, setelah lulus kuliah kemana? Pas kuliah itu kan ada program magang nih. Saya kabarin lagi Pak Jasman, Pak, saya ini ada program magang nih Pak. Ya, Ya adakah? udah,
Jadi dia bilang, ya udah kamu masuk di kantor saja di Tal Makassar ya kan, Makassar di sini. Ya udah saya masuk ini surat kasih Pak Jasman, bahkan Pak Jasman yang nganter. Nah, kemudian di sini Pak Jasman kan di bidang lapangan juga, bagian lapangan. Jadi cocok ya. Cocok ya. Kebetulan kan dulu saya bagian lapangan juga. Akhirnya sampai selesai magang saya bareng sama Pak Jasman, tahu bagaimana kerjanya di sini, kemudian ya potensinya di sini gimana. Jadi saya pikir, wah kalau di Telkom ini relasinya bisa cepat gitu kan relasinya. Apalagi kalau misalnya kita kalau keluar gitu kan, saya paling suka tuh kalau keluar daerah-daerah itu sambil jalan-jalan gitu sambil lihat alam yang hijau-hijau ya, healing istilah anak zaman sekarang. Saya pikir saya ini mau kerja sambil jalan-jalan aja, yang penting jalan-jalan dapat duit juga gitu kan. Ya udah saya ambil, jadi seneng gitu. Berarti memang sudah dari cukup lama ya dari kuliah, terus lulus kuliah juga. Pas selesai kuliah, selesai magang, terus selesai kuliah, kemudian ditawari lagi sama Pak Jasman. Sama Pak Jasman lagi. Sama Pak Jasman sama teman-teman di retail gitu kan. Kebetulan ada penerimaan gitu kan, penerimaan buat agensi gitu. Jadi saya daftar gitu. Alhamdulillah diterima. Akhirnya ditempatkan di Goa, Telkom Goa. Oke, dari Bulukumba jalan-jalan ke Goa. Habis itu di Goa jadi apa nih? Di Goa saya jadi supervisor. Jadi kerjanya tuh kayak ngawasin teman-teman di lapangan, kemudian backup data teman-teman, kemudian cari solusi gimana biar teman-teman di lapangan ini bisa berkembang gitu kan. Bangun karakter. Gitu. Kalau karakternya sendiri susah dibangun. Berarti memang selalu tentang penjualan ya? Iya. Selalu tentang penjualan. Belakang sama yang jurusan apa kalau masih Mam? Saya jurusan IT. Oh. Tapi sangat membantu sih memang ya, dari jurusannya, terus karena bisa disolusikan akhirnya. Ya, akhirnya dari situ saya bisa solusikan ya, ternyata walaupun saya di bidang marketing, saya bisa relasikan mengarah ke di bidang IT. Akhirnya di bidang IT ini ya bisa membantu juga di bidang marketing gitu kan. Disinkronkan aja ya. Nah, tadi memang di penjualan terus jadi SPV ya di Goa. Selain SPV ngurusin Orbit ini nih. Pas produk Orbit ini keluar. Kan di Telkom udah saya lihat nih, wah keluar nih buat saya. Ternyata ini adalah skill saya menjual Orbit. Ternyata di sisi lain sebelum saya gabung sama teman-teman di Pujang GSM kan, Pujang GSM, saya baru di Orbit. Ini gimana sih sebenarnya gini. Akhirnya relasinya dapat, ketemu nih. Kita kan sering keluar daerah, ketemu sama beberapa tim, beberapa teman, akhirnya kita jadi satu tim. Jadi satu tim, kita sama-sama kerja, masing-masing punya kelebihan masing-masing. Kamu ngurusin ini, ya udah, kamu bagian nyeting, kamu konfigurasi. Akhirnya kita kolaborasi biar proyeknya juga ini cepat kelar gitu kan, karena kan kita juga bukan hanya ngerjain satu, kita juga kerja kelar. Bahkan kalau kita pikir-pikir, bahkan di setiap daerah kalau kita lihat ya sekarang yang saya alami, yang saya lihat langsung, ada suatu daerah yang memang dia butuh jaringan, bahkan di sana itu untuk nongkrong aja nggak ada, dia rela siap bayar 98 juta hanya yang penting bisa internet. Wah, sampai sesulit itu ya nih teman-teman sobat IndiHome di luar sana, sampai sesulit itu ternyata orang sampai mencari jaringan. Bahkan rela mengeluarkan dana sebesar itu. Bahkan sekarang kalau di Pangkep ya, kita kan di sana kan kita pakai sistem mikrotik ya di sana. Jadi sistem kerjanya itu kita dikontrak gitu. Kita siapkan internetnya, kita yang dikontrak, ya istilahnya internet dari kita yang dikontrak, tapi kita gunakan produk Orbit. Jadi dia bayar misalnya nih, kamu 30 juta ada setengah tahun, ya kan? Jadi semua kuota semua gangguan maintenance kita yang selama setengah tahun itu dia kontrak. Yang jelas memastikan jaringannya tuh lancar ya. Jadi istilahnya dia kontrak kita, dia bayar kita yang siapin internetnya semaksimal mungkin. Nah tadi kita sudah melalang buana nih, menceritakan pengalamannya Mas Imam terkait menyediakan, mengalokasikan jaringan-jaringan di pelosok-pelosok. Nah mungkin bisa dijelaskan ke sobat IndiHome dan teman-teman apa sih nih Orbit gitu? Nah jadi sebenarnya nih Orbit itu sih kalau secara umum ya sama aja sih kayak wifi ya, wifi portable atau kayak modem-modem biasa di luar sana. Cuma kan
itu secara umum. Ya. Tapi kalau secara spesifik itu sebenarnya antara modem biasa dengan modem Orbit itu beda banget. Apa bedanya? Yang pertama, ini adalah Orbit yang sudah support di CAT4. Kayak apa tuh Mas? Saya tidak mengerti nih. Apa itu Jadi Orbit CAT4? ini Star 2 ini contohnya Star 2, contohnya Star 2 aja ya. Jadi Star 2 itu kan dia CAT4. CAT4 itu punya data rate atau biasa orang disebut itu download dan uploadnya itu di atas rata-rata. Jadi kan standarnya di deskripsi situs websitenya Orbit itu kan sampai 15 Mbps kan. Dan kalau data rate rata-rata di CAT4 itu sebenarnya bisa up sampai 150 Mbps. Oh begitu. Dan untuk uploadnya sendiri bisa sampai 50 Mbps. Dan itu digunakan berapa user? Itu bisa sampai 32 user. Sampai 32 user secara bersamaan. Secara bersama. Secara bersama. Nah, ini kan ini produk Star 2. Bahkan kalau misalnya teman-teman yang misalnya mau ngebatasin, misalnya nih, kadang kan ada pelanggan nih, Kak, saya mau ngebatasin nih, saya cuma mau ngasih misalnya nih 10 Mbps aja. Ya, supaya nggak terlalu banyak keluar itu kotanya. Nggak boros gitu kan. Betul. Jadi nggak boros gitu kan. Jadi itu bisa diatur. Juga ada, bisa juga diatur. dibatasi. Wow, itu lewat mana ngaturnya? Itu lewat sistem bawah. Oh. Cuma mungkin teman-teman masih banyak yang nggak tahu belum cara masuk ke ya. sistemnya itu. Jadi bisa ngebatasin misalnya downloadnya cuma 10 Mbps, uploadnya cuma 10 Mbps, ya udah 10/10 kan. Jadi bisa gitu. Bisa diatur tergantung. Tapi paling tingginya tadi berapa Mbps? Secara maksimal data rata-rata dari CAT4 itu untuk Star 2. Kalau Orbit Max yang lagi. Nah, ini Max keras kakap nih. Berat nih. Bahkan sekarang Orbit Max ada yang jadi 5G loh. Wih. Oh iya. Tapi kalau ini 4G ya, sampai 4G ya. Oke, kalau kelebihannya Orbit sendiri nih dari Orbit Star 2 terus Orbit Pro itu gimana? Kalau untuk kelebihannya sendiri sih masing-masing dari fungsionalnya ya. Kemudian dari teknologi yang ditanam yang ditanam di Orbit itu sendiri. Contoh ya, ini contoh Orbit Star 2, dia kan menggunakan teknologi CAT4. Ya. CAT4 itu kan menggunakan data rate rata-rata itu upload dan downloadnya itu kan kalau download bisa sampai up sampai 150 Mbps. Sedangkan untuk uploadnya sendiri biasa sampai 50 Mbps gitu. Walaupun di spesifik di situs websitenya hanya bisa 15 Mbps, tapi sebenarnya alat ini bisa mencapai 150 Mbps. Oh, sudah pernah dicoba? Secara pribadi, saya bahkan pernah sampai 99 Mbps. Wih, Penggunaan Orbit Star 99 Mbps. Iya. Itu cepat banget ya, sudah pasti cepat banget. Karena kita ngetes ya, kita lagi tes Orbitnya, sebenarnya sejauh mana sih kemampuannya ini. Kebetulan kita tes di wilayah saya juga kemarin. Lokasi BTS-nya atau towernya itu bandwidth-nya lumayan gede, jadi kan bisa nih sampai maksimal berapa gitu kan, akhirnya dapat ya 90 Mbps. Oke, jadi tadi selain kecepatan, terus kotanya juga ya, kotanya seperti bagaimana? Kalau kotanya ya memang lebih murah dibandingkan yang secara umum ya rata-rata yang biasa. Oh iya, bukan malah lebih mahal ya, tapi malah lebih murah. Oh. Kemudian yang saya suka dari Orbit Star 2, dia kan nggak ada lagi gitu kebagi-bagi malam. Kota malam, ya itu banyak yang ditanyakan ya sama netizen ya. Kemudian lokal gitu kan. Iya, betul. Kalau Orbit ini sendiri kan ya kalau kita dari Makassar mau ke wilayah lain atau provinsi lain ya masih aman, masih dipakai di mana aja. Oh gitu, jadi kotanya juga murah meriah gitu ya, bisa dibilang. Itu paling tinggi kota berapa kalau mau beli? Kalau yang 3 bulan pertama ya, itu harganya untuk kota 100 GB 120 ribu. Oke. Kalau yang paling murah 20 ribu, 20 GB. Nah terus kalau misalnya Sobat Indihome mau beli nih, harganya berapa nih untuk dari Star 2? Kalau Star 2 itu harganya 629. Dan dapetin apa aja nih selain dari modemnya sendiri, dapat apa lagi? Nah kalau untuk Orbit Star 2, kebetulan kan di situsnya itu dia ada promo tuh. Kalau misalnya kita beli tanggal sekian, tanggal ini, terus bulan depan dapat lagi bonus 25 GB di tanggal seperti sekarang. Oh gitu, itu selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Jadi kalian tinggal teman-teman dan Sobat Indihome di luar sana tinggal menambah lagi ya? Iya, kalau misalnya udah habis ya baru isi. Tapi kalau masih ada ya nggak usah isi lagi, tetap ada kuotanya gratis dari Orbit gitu. Jadi teman-teman itu orang lebih kenalnya itu ini apa? Indihome Portable. Indihome Portable ya, WiFi portable bisa dibawa kemana-mana ya?
bisa dibawa-bawa, praktis gitu ya, dan bisa dipakai banyak orang, jadi tidak hanya kita saja gitu. Nah kalau dari tadi cerita-cerita Orbit, paling jauh jualan Orbit di mana? Kalau saya sampai ke Luwu. Di Luwu. Iya. Bahkan ada kalau yang ngiring ya, kalau ngiring sampai Puncak Jaya Jayapura. Jauh juga ya. Kok bisa dapat pelanggan ya sampai sana? Tapi jangan dibahas dulu, itu nanti dibahas di akhir ya. Bagaimana cara tips mendapatkan pelanggan? Tapi mungkin bisa diceritakan nih pengalaman menjualnya. Pasti kan kalau namanya orang marketing ya pernah ditolak, terus cerita-cerita haru mungkin, atau cerita-cerita unik atau cerita lucu ada nggak, Mas Imam? Kalau cerita haru ada. Kayak gimana Kebetulan tuh? waktu saya ke Luwu ya, di sana kan mayoritas masyarakatnya kan di sana kalau mau internet atau mau hubungin keluarga yang jauh harus naik gunung. Bahkan kalau di rumahnya sendiri kalau dia mau nelfon seluler itu nggak ada, harus sinyal sama sekali. Bahkan biasa orang kan bilang kalau HP yang kecil ya center gitu kan, komunikator apa gitu, bahkan biasa kan bilang kuat tangkap sinyal. Bahkan Iya. HP itu saja nggak bisa tangkap sinyal. Saking pelosoknya ya, Saking nggak mungkin ada ya, sinyal saking sama jauhnya sekali. ya. Nah. Terus waktu itu seperti apa ceritanya? Jadi kebetulan saya bawa satu Orbit tuh buat ngetes di sana. Terus saya bawa peralatan, anten dan sebagainya, kabel router dan sebagainya. Saya coba akali gimana biar bisa Dapat dapat sinyal. jaringan. Saya coba dulu. Awalnya saya naikin cuma 15 meter. Itu nggak dapat. Terus dinaikin lagi sampai 30 meter. Akhirnya alhamdulillah dapat. Tapi hal yang saya suka di sana, saya nggak kerja sendiri. Walaupun saya ada tim, tapi warga di sana ikut bantu. Bahkan awalnya cuma 5 orang yang datang, akhirnya banyak yang lewat-lewat nanya-nanya, apa internet kah? Internet ya? Bilang iya internet. Ya udah sini, bahkan sampai kalau nggak salah kurang lebih 30 orang malah sih yang bantu gitu. Bilang Pak ini kalau dibantu tarik ke sana, bahkan banyak yang bantu gitu. Akhirnya pas momen kita tes jaring yang dapat satu baret itu kan, kadang 2 baret hilang-hilangnya, kadang 1 sampai 2. Pas dia lihat buka WA, masuk WA-nya bunyi aplikasi masuk WA, udah langsung tuh yang punya rumah yang saya pasang itu langsung ngeluh gitu, makasih banyak ya di akhirnya saya nggak usah lagi naik gunung gitu untuk naik ini. Pokoknya ternyata ada kepuasan sendiri gitu kan, ketemu sama mereka, mensolusikan ke mereka gitu kan. Akhirnya sampai sekarang ditelepon, bilangnya kabar, kadang diajak ke sana kalau musim buah. Masih diingat ya, sampai diingat ya. Sekarang. Wah ternyata tidak mudah juga ya, dan masih banyak teman-teman gitu ya di pelosok-pelosok yang sangat membutuhkan jaringan, dan akhirnya bisa disolusikan nih oleh Mas Imam dan rekan-rekan Telkom lainnya. Untuk gitu. Sampai ke sana memang harus ada niat. Oh iya benar. Dan tidak semua orang punya niat kayak Mas Imam gitu ya, dan ini patut dicontoh juga nih buat Sobat IndiHome dan teman-teman sales mungkin ke depannya ya. Kalau mau menjual Orbit tuh jangan setengah-setengah gitu, butuh niat, dan memang niatnya tuh memang mau memenuhi ya. Jadi memenuhi kebutuhan orang. Niatnya kita itu soal uang itu belakang. Jadi niatnya kita itu gimana ya? Gimana bisa kita bantu saudara kita di sana. Benar, karena memang ternyata sebutuh itu jaringannya. Oke, nah mungkin tadi kita cerita banyak soal itu, ada nggak sih tips-tips ini paling banyak ditunggu sama Sobat IndiHome, karena bisa sampai menjual di mana tadi? Puncak Jayapura. Ya di Puncak Jayapura, yang cukup jauh juga ya, menyeberang banyak pulau tuh. Gimana tipsnya sampai bisa jual ke sana? Yang pertama sih, yang paling utama ya, kalau kita tipsnya itu yang pertama kepercayaan. Kepercayaan. Kenapa? Karena beberapa customer saya yang pernah saya ketemui itu kadang ada beberapa yang ngomong gitu, udah banyak yang janji tapi nggak pernah datang. Mungkin karena dia lihat medannya yang nggak sesuai ekspektasi gitu kan. Kayak aduh, berhenti ya. Masalahnya kita pas kesana itu sebelah kiri jurang, kanan jurang. Tapi kalau kayak gitu apa yang yang ada di hati Mas Imam sampai mau melewati itu? Kalau saya sih kebetulan ya, saya hobinya jalan-jalan. Lagi-lagi jalan-jalan. Apalagi suka naik Explore motor gitu keliling ya. gitu, keliling ya. Sambil ya saya pikir gimana ya supaya misalnya saya jalan-jalan sesuai hobi saya gitu kan, suka ke daerah-daerah yang belum pernah saya datangin gitu, bisa dapatkan hasil, bukan hanya pengeluaran gitu kan. Ya udah, kita kadang jalan-jalan, kita lihat pantai, di sini nih penduduknya rata-rata gini ya, kita katakan udah lihat situasi, di sini kayaknya potensi nih buat kita bangun internet, buat nawarin internet gitu. Akhirnya nyata mereka butuh, akhirnya pas di ACC, pas
warga di sana setuju dibangun internetnya, alhamdulillah lanjut ke proyek lagi. Jadi kita sambil jalan-jalan sambil nyari proyek. Sambil nyari proyek sambil itu tahap pertama kalau kita mencari percaya. Percaya. Tapi yang lain kadang juga tinggal ditelepon. Saya punya budget sekian, saya mau pasang ini. Lah, oh iya bisa. Kita layani. Iya. Yang penting kita udah deal. Jadi kan kita ada tim, ada bagian untuk alat dan persediaan dan sebagainya, untuk bagian tim maintenance dan sebagainya, semua kita kolaborasi dulu gimana solusinya, kemudian budgetnya gimana, sesuai enggak gitu. Budgetnya kalau sudah selesai, ada yang setuju, udah lanjut kita atur jadwal kapan. Nah pertama tadi kepercayaan, setelah itu apa lagi nih tipsnya? Nah yang kedua harus menguasai dulu produknya tentunya ya. Nggak mungkin kan kita jualan modem kalau kita nawarin baju. Kita harus ngerti dulu nih produknya sebelum nanti ditanya-tanya ini kayak bagaimana. Karena kan istilahnya tingkat kekuatan modem atau kelebihan modem sendiri itu kan kadang harus disinkron juga dengan situasi wilayah yang mau kita kerjain juga. Oke, pertama kepercayaan, 2 menguasai produknya. Ada lagi tipsnya? Yang ketiga tipsnya harus punya IT solution. Apa tuh? Kayak apa tuh? Dia harus punya teknik-teknik yang memang secara experience atau secara pengalaman pribadi mensolusikan kalau misalnya dapat kendala seperti itu. Benar. Jadi kita bukan hanya menjual aja, tapi memang bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami sama pelanggan ya, kebutuhannya apa, kendalanya apa. Iya, jadi bisa jadi solusi. Benar. Jadi nggak langsung asal jual ya? Iya, gitu. Karena kalau kita jual asal doang gitu kan, asal jual gitu, pasti feedbacknya kembali ke kita lagi. Iya. Kemudian kalau feedbacknya jelek atau gimana, pasti kan pengaruh buat ke depan. Benar. Dan itu juga yang Vira dapatkan sendiri sih selama di Telkom ini. Jadi kita kalau menjual tuh harus mendengarkan dulu nih, mendengarkan apa kebutuhannya pelanggan, apa yang diinginkan, baru kita menawarkan produknya. Karena kan banyak produk nih, jadi kita sesuaikan sama kebutuhannya pelanggan. Itu aja. Apa lagi tipsnya? Untuk ini sih poinnya paling utama itu. Paling utama itu ya, 3 itu harus dipenuhi sama teman-teman kalau memang ingin menjadi sales yang baik kayak Mas Imam nih, best sales gitu ya. Dan kira-kira apa nih pesan-pesan buat sobat IndiHome dan para teman-teman sales Orbit di luar sana yang ingin memasarkan Orbit? Jadi kalau untuk pesan-pesan aja ya buat teman-teman sobat IndiHome ya, yang pertama sedang mengerjain sesuatu pasti harus niatnya baik. Ya, niatnya baik, benar-benar. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau jualannya niatnya duit atau uang gitu kan ya, pasti mungkin agak nggak sesuai ekspektasi, kecewa kan kita kan. Tapi kalau kita jualannya misalnya kita bawa ini harganya sekian, kita niatnya mau bantu ya, kalau anaknya pakai buat sekolah udah berapa kan kemudian feedbacknya juga kalau kita mau bantu terus senang gitu kan lihatnya, pas dia bisa komunikasi sama keluarganya itu kan ada perasaan kepuasan tersendiri yang bahkan nggak bisa dinilai. Yang tidak bisa terbayangkan itu. Jadi niatnya harus baik ya dari awal, jangan ya memang sih kita menjual atau bekerja memang mencari uang, tapi niat awalnya itu adalah membantu ya. Bukan bilang kita jual tapi asal jual. Iya benar. Wow. Karena yang kita bawa ini nama pribadi kemudian nama perusahaan. Benar sekali. Ingat tuh nama pribadi dan nama perusahaan. Jadi harus sebisa mungkin kita menjaga kepercayaan pelanggan. Betul. Gitu, kepercayaan customer. Itu dia. Ada lagi yang mau disampaikan oleh Mas Imam? Mungkin next time lagi ya. Atau ini, kalau teman-teman mau membeli Orbit, bisa langsung di Instagram Sobat IndiHome Makassar atau bisa langsung menghubungi nih Mas Imam ya, Master of Orbitnya ya. Di mana tuh Mas Imam, bisa di mana? Nanti komen aja ya di. Nanti kita cantumkan di bio ya, atau di bawah sini ada Instagramnya Mas Imam nih. Sekian dan terima kasih untuk Mas Imam. Terima kasih banyak puasa-puasa gini sudah menyempatkan hadir di ruangan ini, di ruangan podcast kita. Dan terima kasih juga atas tips-tipsnya. Dan terima kasih kepada Sobat IndiHome yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat IndiHome.